Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Hari ini puasa, besok makan. Ganti hari, ganti hari, ganti hari, ganti hari. Maka kita mesti naik beberapa tingkat lagi, tidak hanya sekedar amal fardu. Walaupun Nabi menyebut dari sekian banyak amal yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Allah SWT kepada Nabi, diajarkan Nabi kepada sahabat, sampailah ke guru-guru para ulama kita, tidak ada amal yang lebih disenangi oleh Allah SWT yang kita amalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, melainkan dengan amal-amal fardu. Tapi di samping amal fardu itu ada namanya nawafil, jamak dari kata nafilah. Makna nafilah itulah ziyadah. Ada salat-salat yang mengiringi salat fardu, itu namanya salat rawatib. Maka kita mesti jaga salat itu. Ada 10 kata Abdullah bin Umar, hafiztu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atan. Aku menengok Nabi itu, kata dia, salat sunnah yang mengiringi salat fardu itu 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jaga terus menerus itu. Dan kata Aisyah, dan aku tidak pernah menengok Nabi itu asyaddu ta'ahudan, beliau amat sangat dia menjaga 2 rakaat salat sunat sebelum subuh. Maka ini amal-amal baik mesti kita tradisikan. Ada orang yang dia pagi bangun tak semangat lagi. Kenapa tak semangat? Karena tertinggal salat malam. Jauh tertinggal kita. Awak hujan sekenek je tak tiba, ya kan? Orang lagi berpikir bagaimana satu bulan mesti khatam Quran. Di dekat meja belajarnya dibuatnya tabungan. Dari Jumat ini ke Jumat pekan dikasihnya isi. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dibuka kotak, dibawa ke masjid. Kalau tak dia siasati amal saleh, dan kalau tak ditradisikan, dan kalau dia tidak dijaga, dia tidak akan berurat dan berakar di hati kita, dan dia tidak akan menjadi suatu amal yang kita cintai. Dan takutnya kita ini mati sesuai dengan apa yang kita biasakan. Tengoklah orang yang mati husnul khatimah. Orang mati husnul khatimah itu ketergantungan kepada keistiqomahan dia terhadap amal soleh. Jumat kemarin ada salah seorang jamaah kita meninggal dunia pukul 7 pagi hari Jumat. Dia hanya seorang pengembala kerbau. Pagi dihalaunya kerbaunya sampai sore nanti, petang baru pulang lagi. Dijaganya ternaknya jangan sampai masuk ke pekarangan. Dijaganya ternak jangan sampai masuk ke kebun. Dijaganya ternaknya jangan sampai mengganggu tanaman orang. Tak mau dia makan syubhat. Setelah menyebut kalimat la ilaha illallah, meninggal di hari Jumat. Kita tak bisa pesan hari untuk hari meninggal kita. Maka Allah rahasiakan waktunya, Allah rahasiakan caranya. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, sifat dari kematian itu 4. Pertama, datang dia cepat-cepat dan tiba-tiba. Datangnya cepat dan tiba-tiba. Yang kedua, sifat kematian itu dia ada sebabnya. Allah buat sebabnya. Yang ketiga, habis sudah rezeki kita. Maka orang kampung kita nyebut apa? Tak boleh habis rezekinya di dunia. Maka kalau habis rezeki di dunia, habis sudah. Yang keempat, ada sakaratul maut. Mati itu ada sakaratul maut. Ma min muslimin yamutu yawmul jum'ati aw lailatiha illa waqahu Allah fitnatil qabr. Seorang muslim yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan lepaskan dia daripada azab kubur. Berarti dia sudah dapat satu keringanan, di kubur dia tidak diazab lagi. Kita tak tahu apa amal dia yang biasa dia lakukan. Pasti kita pastikan dia punya amal pilihan, dan amal itu terus dia dawamkan. Tengok orang-orang yang rajin zikir, tengok orang-orang yang rajin baca Quran, tengok orang-orang yang dia rajin sholat malam. Membiasakan diri untuk kebaikan itu berat, dan karena berat itulah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang istiqamah
di dalam amal soleh, nanti dia membawa amal itu dengan bangga dia datang kepada Allah. Ya Allah, Tuhan, ini solat, ini puasa, ini solat malamku ya Allah. Lalu ada amal-amal spesial dia, amal spesial yang tersembunyi dari manusia, yang orang tak tahu, hanya diri dengan dia saja, dengan Allah SWT yang tahu. Dia rahasiakan dari orang banyak. Nampaknya biasa-biasa, tapi rupanya amalnya luar biasa. Nampaknya ringan di mata manusia, tapi berat dalam timbangan Allah SWT. Maka banyak dalam hadis Nabi zikir-zikir ringan yang nampaknya ringan diucapkan oleh lidah kita, dan kita amalkan itu terus, rupanya nanti setelah ditimbang di mizan Allah berat. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim. Dua kalimat yang dia ringan diucapkan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim. Mau nyebut itu ringan, tapi cuba tori disebut terasa berat. Berat. Tapi kalau sudah menjadi tradisi amal, dijaga terus, muhafazatu al-amal, dijaganya terus, maka hari-hari dia kalau tak zikir, dia merasa ada yang kurang dalam hidup dia. Kenapa guru-guru kita pakai tasbih? Kenapa guru-guru kita dia pakai, kata orang kampung, awak kesoban? Saya pernah tanya guru, Buya kenapa pakai tasbih? Apa kata dia? Pengingat. Pengingat. Begitu tasbih ada di tangan, langsung connect ke dalam hati, zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Menjelang tidur disuruh zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur suruh zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita, Allah sayang masih kepada kita. Dari sekian banyak orang yang memberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melunak lembutkan hati kita datang kemari. Bukan karena hebatnya kita dalam amal, bukan, tapi karena sayangnya Tuhan kepada kita. Allah ingin kita sujud, Allah ingin kita rukuk, Allah ingin datang kita ke rumah dia. Inilah disebut Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang membuat hati kita itu senang, itulah yang membuat hati kita itu tenang. Di saat kita punya amal pilihan, di saat kita punya tradisi kebaikan, itulah nanti akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah itu. Maka Nabi menyuruh kita tidak dimulai dari yang berat-berat, tradisikan dari hal yang ringan-ringan. Mau makan, baca bismillah. Minum, baca bismillah. Naik kendaraan, baca bismillah. Maka apa kata Nabi? Kullu amrin zibadin la yubda'u bihamdillah wa huwa aqta'. Setiap apapun amal pekerjaan tidak dimulai dengan menyebut Allah, dengan memuji Allah, itu terputus. Apa yang terputus? Seperti tangan yang berputus, tak lagi dia bermanfaat, barakahnya dicabut Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang beriman, apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita? Ridha, barakah Allah SWT. Tak ada lain daripada itu. Maka silahkanlah, carilah lapangan kehidupan sesuai dengan profesi masing-masing. Yang hobi berternak, punya ternak. Yang hobi berkebun, punya kebun. Yang mengajar di sekolah, tetap mengajar. Yang dia berdagang di pasar, di ruko, dimanapun, bisnis online, silahkan. Tapi mesti punya persiapan amal spesial, yang amal itulah nanti akan menolong dia. Pertama menjelang sakaratul maut, yang kedua di dalam kubur, yang ketiga beratnya hisab. Inilah yang akan menolong. Kita baca orang-orang hebat. Kita baca apa amal-amalnya. Datang seorang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ausini, beri aku ni pesan. Beri aku pesan ya Rasulullah. Kalau kau sudah beri aku pesan, aku takkan minta lagi sama yang lain. Apa jawab Nabi ke dia? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Sebutlah engkau beriman kepada Allah, menyebut la ilaha illallah tsumma istaqim. Istiqamahlah.
Maka pagi begitu azan subuh berkumandang, kalaulah tak ditolong oleh Allah dan kasih sayang Allah kepada kita, tak mungkin sampai kita ke masjid. Boreknya membuka mata, siang hari aktivitas kita ni berat, mencari uang untuk nafkah anak dan isteri kita. Jihad itu bukan terbuang percuma. Masih juga bisa lagi bangun malam, masih bisa lagi juga datang ke masjid. Jagalah itu, peliharalah itu. Maka apa kata seorang ulama besar bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, rezeki bukanlah melulu uang, bukan. Patuhnya anak-anak, baiknya pasangan, berteman dengan orang yang saleh, rezeki. Dilembutkan hati taat kepada Allah, rezeki. Dan puncak rezeki ridha Rabbi, Allah ridha ke kita. Apa makna ridha? Allah sayang, Allah cinta. Maka kalau cinta ridha Allah sudah dapat kita, anak, ada 3 anak kita, 1, 2, 3. Yang ketiga ini ulun disuruh olehnya lapoi. Nak, kamu suci langsung bogokin, ambilkan sarung, ambil kopi. Sayang hati awak, minta 5, 10 lagi, betul tak? Begitu juga Allah SWT. Maka ada orang-orang yang sampai pada derajat belum lagi dia meminta, terlintas di hati dan di pikirannya, Allah sudah kasih. Kenapa? Karena punya amal spesial. Jadi kaji kita malam ini mesti punya amal khusus, tersembunyi dari orang banyak. Apa amal yang mungkin kita lakukan, dan itu terjaga terus sampailah kita mati. Bagi yang dititipkan Allah Ta'ala harta, sedekahlah. 7 orang yang dapat naungan kata Allah hari itu, yauma la zilla illa zilluh. Rajulun yatasaddaqu, seorang yang dia sedekah, hatta la ta'lama ma anfaqa yaminu shimal. Apa yang diberikan tangan kanannya tak ditahu oleh tangan kirinya. Apa maknanya? Dia sedekah sembunyi-sembunyi. Makna kedua, dia tidak ingin dipuji, dia hanya ingin dipuji, dicatat di sisi Allah SWT. Sedekahnya tak banyak, tapi dia tak sampai hati menengok orang tak makan, tak sampai hati menengok orang tak sekolah anaknya, tak sampai hati dia. Ibu hatinya menengok. Itulah iman. Fazalikal iman. Itulah iman. Jagalah, rawatlah, jangan sampai dia hilang. Kalau dia sudah tak ada lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, musibah besar itu sudah terjadi pada diri kita. Ikhwan fillah, maka malam ini Allah takdirkan kita datang kemari dalam suasana hujan begini. Kita tetap juga mengaji. Yang kita cari apa? Ridha Rabb. Kalau kita harap ridha manusia, ridha nas syai'un la yudrak. Suka manusia itu sesuatu yang tak mungkin. Sehebat-hebatnya orang, tak semua orang suka. Kalau ada yang kini imam di Masjid Al-Hidayah gitu, hafal Quran 30 juz, bacaan bagus, tetap juga masih ada salahnya sama makna. Masih ada juga salahnya. Penceramah begitu juga, hebat, hadisnya hafal, Qurannya hafal, masih juga lagi ada salah. Karena ridha manusia itu sesuatu yang tak mungkin kita gapai. Tengok Ustaz Adi Hidayat, apa Qurannya lagi? Al-Quran dalam kepala, hadis dia hafal. Masih berani juga lagi orang melarang-larang untuk ikut kajian beliau, menyebut beliau ni syubhat, menyebut beliau ni ahli bid'ah. Maka yang kita cari apa? Ridha Rabbi, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana itu ada? Di antaranya itulah dengan menjaga amal-amal yang sudah tradisi kita dan sudah terbiasa. Maka Nabi sampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takunu kal fulan, jangan kamu seperti si anu tu, kata Nabi. Nabi tak ingin sebut nama dia. Kana yaqumul lail, kana yaqumu minal laili
summa yatrukuhu. Jangan kamu seperti si fulan, dulu dia rajin salat malam, sekarang dia tak salat lagi. Jangan macam itu. Dia tunjuk ke masjid, kini tak masjid lah, jangan balik awak. Na'udzubillah. Ingin kita apa yang orang ke awak nak tengok sana. Dia tu nak ada ke masjid, dia kini ke masjid, jangan balik. Nabi mengingatkan kepada Abdullah yang sudah rajin tadi, ya Abdullah, la takunu kal fulan, jangan macam si fulan. Kana yaqumu minal laili, dulu dia malam bangun, sekarang dia tak bangun lagi. Maka kita jaga amal. Malam pagi 3/3 malam ini waktu paling hebat, doa paling mustajab. Apa diminta diberi Allah. Man yas'aluni fa'atihi, man yastaghfiruni aghfirulah, wa man yad'uni fa'astajibulah. Siapa yang minta ampun, aku ampunkan. Siapa yang minta, aku beri. Siapa yang berdoa, aku jawab. Kita bagi 3. Sekarang maghrib masuk pukul 18:20. 6:20. Awal malam sudah masuk. Subuh masuk jam berapa? 4:08. Taruhlah jam 5 kurang 10 menit. Kita hitung mulai dari jam 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 12 jam. 12 jam bagi 3 berapa? 4 jam. 4 jam pertama itu awal malam. 6, 7, 8, 9, 10. Itu malam, awal malam. Tengah malam 10, 11, 12, 1. Berarti sepertiga malam terakhir mulai pukul berapa? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sampailah menjelang pukul 5. Maka kita yang mungkin siang barek koro Jawa. Barek ke Jawa. Entah ke kebun, entah ke kolak, entah macam-macam ke Jawa. Maka dibuatkan alarm. Jam berapa subuh masuk? 5:10. Maka buat alarm jam 4:05 boleh. 5 minit lah kita gosok gigi, buang hajat. Bagi yang mandi-mandi, bagi yang tak kuat mandi, dia hanya ambil wuduk. Setelah itu salat sunat tahajud 2 rakaat, tambah witir 1 rakaat. Setelah itu dia baca istighfar. Tak perlu banyak, tapi torui tiap malam. Rasakanlah dek kita bedanya. Kalau dijaga torui amalan ketek tu tapi tak jaga, daripada yang banyak tapi sekali-sekali, itu takkan berasa nikmat. Kalau macam Nabi kita takkan bisa. Nabi itu bangun nispahu, tengah malam. Berarti dia bangun pukul 1. Solat sampai azan pertama. Azan pertama kira-kira 30 menit menjelang azan subuh. Nabi tidur. Begitu 30 menit menjelang azan subuh, Nabi witir lagi. Takwinya kita, kalau kita macam tu, bangun pukul 2. Solat. Setelah itu tidur. Itu mau jam 6:30 saya kan. Tak yang 5:10, jam 6:10 jadi. Tapi kalau muhafazah, kalau dijaga, insya-Allah takkan kelewat. Makanya kita siasati dari gini. Malam kalau tidak ada aktivitas kita gini nanti pulang dari Sikoko, insya-Allah setelah selesai pulang makan, istirahat, jam 10 tidur. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam. Jam 4 awal jago. 4:05 bolehlah mulai semayang. Maka nanti Allah menyediakan sebuah surga. Tempatnya luar biasa. Apa amalnya? Ringan rupanya amal. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang azan subuh namanya waktu sahur. Apa yang lakukan? Istighfar. Astagfirullah. Tak konanglah berapa lama tak semayang. Tak konanglah dulu ikonan dia tu punya orang. Tak konanglah dulu cakap kasar menyinggung perasaan.
Tak bayang lagi. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tuhan Allah Ta'ala sayang kat kita. Maka dia jaga awak malam. Nyamuk lah nak menggigit. Maaf, buang ikan lah yang menyusah. Itu alarm dari Tuhan sebenarnya. Supaya inyo menjagokan awak. Hai pulan, jagolah le. Air aja mompek. Cuman kadang awak nak menyambaca signal dari Allah. Aja mompek robe kalah nya 5 orang. Mon aja nampai. Ya kan? Maka kita jaga amal-amal awak. Itu kaji kita tu. 15 minit tanya jawab. Silakan kalau ada nak tanya. Kalau kami dah lupa, ilmu kan dah apa, dah tinggi dah. Mungkin banyak nanti topik, tapi awak amalkan dia ke wilayah di tempat. Macam kita yang ilmu tak tinggi. Ya. Ilmu tak perlu tinggi-tinggi, yang perlu itu amal. Ya, beramal dengan ilmu tapi kita beramal dengan ilmu. Ada orang ilmu tinggi tapi tak amal-amal. Jadi laikan ditemo oleh Allah Ta'ala, insyaAllah diterima. Maka kita beramal terus sambil belajar. Belajar dulu, belajar. Belajar pun tak ada takaran umur. Tak ada takaran umur. Ada jamaah salah seorang ustaz kita, Dr. Ar-Razi Hashim. Berapa umurnya jamaah itu? 74 tahun. 74 tahun tu masih aktif datang solat subuh le. Masih bertanya le, tak pikun lah. Kalau orang awak 74 tu tak tentu hilang balik ada. Kenapa? Karena lebih banyak merenung daripada zikir. Jadi kini bapak pilihlah apa kira zikir yang menyenangkan hati. La ilaha illallah kah dibaca? Allah kah? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim, atau yang lebih lengkapnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Baca terus itu. Tapi yang paling mantap itulah melazimkan zikir-zikir ringan dalam keseharian. Jaga tidur baca zikir. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma. Masuk kamar mandi baca zikir. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kamar mandi baca zikir lagi. Jadi awak tak berganggang dengan Allah SWT. Tarui. Kira-kira cukup. Dia pergi amal dalam. Dia pergi pahala dalam. Kalau mengajak tetangga, kadang-kadang salah ajak ke tetangga sosok alim Muhammad, kau betul itu katakan apa solusi sekadar menunggu pula kita lagi. Kadang itu kadang waktu itu dapat semangat. Tapi adanya kadang-kadang sosok baru kemudian ambil sakit padahal kadang-kadang kita betul. Jadi mampu ranjak Pak, jadi kita ranjak itu dah timbul. Bapa cara mengajak tetangga awak baik ke masjid. Diajaknya yang lain Pak, kalau paling jauh pun kadang-kadang mau ke masjid oleh asok zolong mana. Memanglah contoh itu. Jadi awak pilih kata paling baik, cari kata yang paling elok. Kok tak elok jawabannya, jangan kau dalam hati awak. Jangan kau dalam hati awak. Dah masjid dah. Mungkinnya sedang lain lama pikiran jawabannya lain lama adanya. Ada lalu benar kan? Ada lalu kan. Esok batang esok bawa lihat lah masjid dah. Antu topik di botek talang ke ni kan? Apa tang kau masjid mau boleh ang soal ni lah payahnya. Tidak je kan menongkol dalam hati awak dah. Tetap didoakan. Allah Tuhan masjid dah. Kita bapak awak kuah nanlah dia gira Tuhan rasa cinta pai ke masjid kau kan. Menengok kawan awak tu pai ke masjidnya dulu nak ke masjid sonang hati awak. Betul tak? Nak kita sonang hati awak dah. Apa nyawa ke kawan awak? Saya nula ke masjid gini nya. Betul tak? Saya nula ke masjid gini. Sonang hati awak. Jadi kalau lado itulah hati awak li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, mendapat hidayah orang tak ada awak.
Lebih elok daripada dunia ni isinya ni, kata Nabi. Subhanallah. Jadi kau tak elok mana jawapan dia, entok-entok je lah. Jangan tetangga lah. Bini ke laki, laki ke bini, nak elok jawapan tak? Ya kan? Ya, betul. Yang nak ada kejadian kau yang mawak memambok Ya, lah. ya. Bang, wasan sudah kau saja ke bang. Malu ke orang, anak lah bompek, menantu lah berdua, cucu kau lah bompek lah. Kau je lah pai. Nak cik kubur dah. Macam-macam lah jawapan. Nan bini nak jumpa nama rasut bongin. Tauhid. Diajak tauhid. Akhirnya diajak doa tak pernah putui. Akhirnya amulah masaji lah. Kena tu dia tetangga tadi. Malanan ni batawi. Akhirnya tak bawa dia. Sudah itu tu. Ni batawi kan. Jangan pula sampai orang ni bawa. Kalau jangan tak tiba sudah tu. Tiba tu dia. Hujan tiba. Apa hukumnya waktu Ustaz? Misal ada keluarga kita ataupun tetangga kita yang nak sholat, keluarga kita lah dulu, keluarga inti, keluarga kandung, ada yang nak sholat, awak sholat ke posisi, tapi keluarga awak belum sholat, tapi nak awak bawa di sholat Ustaz, apa hukumnya baru? Apa jarunya tu? Dan tanggung jawab awak, bini, anak. Nah, itu tanggung jawab awak tu. Ada pun saudara kandung awak, itu kalau nya tak sembahyang, itu nak awak dosa orang. Tapi kalau tak awak ajaknya, awak masuk ke dalam apa yang disebut Nabi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi Allah menyuruh, hendaklah kalian tu jadi orang yang mengajak orang baik. Jadi izara ahadukum munkar, kalau nampak kalian munkar, rubah dengan tangan kalian. Jadi tangan ku apa maknanya? Punya kuasa. Abang punya kuasa ke adik.